melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan COVID ini di masyarakat. Lalu bagaimana negara bertanggung jawabkan tentang kesehatan itu? Ya negara menyediakan fasilitasnya berupa dari anggaran dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tudi Endi. Kali ini kita kembali berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Kita akan berbincang mengenai peran penting Dinas Kesehatan Tulang Bawang di masa pandemi COVID-19. Saudara, Dinas Kesehatan Tulang Bawang merupakan garda terdepan dalam menjamin dan mengusahakan supaya masyarakat Tulang Bawang benar-benar bisa terhindar dan meminimalisir tertular dari COVID-19. Berbagai macam cara dan program telah diterapkan agar dapat menekan wabah COVID-19 ini. Untuk memperbincangkan permasalahan ini, bersama saya telah hadir berbagai narasumber yang berkompeten, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang, Haji Patoni Eskep MM. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, Bati. Sehat, Bati? Iya. Alhamdulillah sehat. Ya, kita bincang-bincang ya, Bati ya. Mendampingi beliau ada Ibu Lasmini SKM MKes, Sekretaris Kesehatan. Selamat pagi, Bu Lasmini. Selamat pagi, Bang. Iya. Pagi semuanya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Ari Sandi, Eskep NS MKes, Kabid Kesmas. Selamat pagi, Pak Ari Sandi. Ya, kita obrolan banyak nih Pak Ari. Udah 2 kali ya, hadir di gas ya. Selanjutnya ada Ibu Sepanalia SKM MM, Kabid P2P. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Bu Sepani. Kemudian ada Bapak Solihin SIP MM, Kabid SDK. Assalamualaikum, Dut. Waalaikumsalam, Pak Solihin ya. Selanjutnya di samping Pak Solihin ada Pak Nyoman Jana Eskep NS, Kabid Yankes. Selamat pagi, Bang Dut. Selamat pagi, Pak Nyoman. Di samping itu kita juga ditemani oleh Bapak Junaidi Arsad. Beliau dari LSM Sikam. Nah, supaya kita berbincangnya lebih luas, dari LSM ini mewakili suara-suara dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perbincangan kita. Saya ke Pak Haji Patoni dulu ini. Ini Bati, ini panggilan akrab kami ini Bati nih Kak Pak Haji. Patoni, iya. Tentu saja Dinas Kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini banyak rintangan, banyak juga hal menarik, banyak juga cemoohan dari pihak luar itu saja dialami ya, Pak Haji ya. Nah, jadi apa aja kegiatan dan program kita selama COVID ini, Pak Haji? Ya. Baik, terima kasih Bung Yendi. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bung Yendi dan teman-teman sekalian bahwa Dinas Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini tidak pernah berhenti dengan kegiatannya. Tapi dalam hal ini Dinas Kesehatan akan senantiasa memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat, bahwa COVID-19 ini tidak perlu ditakuti, tapi kita juga perlu waspada, tapi tidak boleh panik. Artinya ketika kita panik menghadapi COVID-19 ini, disitulah imunitas kita akan turun. Nah, turunnya imunitas inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa cepat tertular. Tapi kalau dia bisa menjaga, dia senang, dia gembira, tidak terlalu terpikirkan suatu hal-hal yang bersifat negatif di masyarakat, maka insya Allah nanti imunitas ini akan meningkat. Nah, Dinas Kesehatan dalam hal ini artinya berperan penting bagaimana mengupayakan masyarakat supaya
tidak terkena virus corona Iya. ini atau dengan dampak yang sangat dahsyat Iya. akan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat, maka Dinas Kesehatan senantiasa hingga hari ini Ya. kita tetap memberikan pendidikan edukasi kesehatan Edukasi. kepada masyarakat Iya. agar mereka bisa menerapkan 3M. Karena 3M ini merupakan virus yang paling efektif pada saat ini, Iya. yaitu dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Iya. Ini merupakan virus yang paling efektif. Iya. Kemudian berusaha maksimal untuk menghindari kerumunan. Kerumunan. Ini Bung Yendi yang Iya. saya sampaikan kepada masyarakat Iya. agar senantiasa protokol kesehatan ini bisa diterapkan dalam kehidupan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat terhindar dari penularan virus corona tersebut. Iya. Nah, jadi kegiatan Dinas Kesehatan ini, Pak Haji, selama ini apa aja? Kegiatan Dinas Kesehatan selama ini di tengah pandemi ini kita tetap pelayanan kesehatan kita Pelayanan. tetap berjalan. Kemudian di semua seksi dan bidang kegiatan-kegiatan yang ada pada mereka tetap kita jalankan, Iya. terutama yang berkaitan dengan 25 program Bupati Tetap Kabupaten berjalan. Pulau Bawang tetap berjalan semaksimal mungkin. Kemudian artinya Bung Yendi, setiap puskesmas kita pada saat ini tetap melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan COVID ini di masyarakat. Iya. Di mana setiap puskesmas dengan bidan kampungnya, dengan tim surveillance kita tetap memantau siapa warga kita yang keluar masuk, pelaku Iya. perjalanan, dan ini selalu dipantau. Iya. Kemudian kita juga tidak segan-segan untuk melakukan rapid test terhadap masyarakat yang kita curigai bahwa mereka kemungkinan besar terpapar virus COVID-19 tersebut. Iya. Nah, untuk itu kegiatan yang berkaitan dengan posyandu, Iya. berkaitan dengan pengobatan, kemudian pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidak ada satupun yang kita tunda, tetap Terus kita berjalan. jalankan, tetap berjalan, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Iya. Demikian. Demikian. Oke. Kita akan lanjutkan nanti nih, Pak Haji. Saya ke dulu, ke Kabid Kesmas dulu, Pak Arisandi ini. Nah, jadi bagaimana? Apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, Pak Arisandi? Ya, kami khususnya di bidang Kesmas ada namanya seksi promosi kesehatan. Ya, seksi promosi kesehatan ya. Ya, situ yang kami lakukan alhamdulillah atas saran Pak Kadis kami dapat masker dari Kementerian Kesehatan sebanyak 53.000. 53.000. Iya, dan itu sudah dibagikan serentak kecamatan Kabupaten Pulau Bawang dengan dimotori oleh puskesmas masing-masing. Iya. Bahkan Pak Kadis pun ikut Ikut turun langsung. seremonial. Iya. Beliau pertama kali membagi ke masyarakat. Dari Bupati pun sudah tahu hal itu atas laporan Bapak Kepala Dinas. Iya. Lalu tugas kami di bidang Kesmas Iya. dengan promosi kesehatan, kami mengerahkan tim promokes kami di setiap puskesmas, yang mana mereka selalu mempromosikan kesehatan, terutama di dalam penanganan COVID ini. Ialah pendisiplinan protokol kesehatan Iya. melalui mobil ambulan puskesmas keliling ke desa-desa, keliling ke tempat keramaian, Iya. memberikan penyuluhan tentang protokol kesehatan terhadap masyarakat di sekitar wilayah kerja puskesmas masing-masing. Iya. Lalu juga tim prokes kami di tim promosi kesehatan kami di puskesmas memantau langsung Iya. tempat keramaian, terutama di pasar. Biasanya mereka langsung jalan dengan tim COVID di kecamatan masing-masing Iya. dengan kepala puskesmasnya, memantau, menghalu-halu ataupun memberikan pelanggaran sekalian Iya. terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, contohnya tidak memakai masker Iya. di tempat keramaian, contoh di pasar ataupun terminal dan tempat umum lainnya. Iya. Itu saja, Pak Randy. Oke, kita akan sambung lagi nanti Bang Aris. Nah, saya ke Bu Sepanelia dulu dari Kabid P2P. Apa ini peranan kita di bagian kita ini, Bu? Melia. Terima kasih, Iya. Andy. Kalau di bidang P2 yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19, Iya. di mana kami melakukan pemantauan 1 kali 24 jam. Pemantauan. Jadi, Iya. misal ada pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah desa atau apa, Iya. jadi dari pihak desa koordinasi dengan puskesmas, Iya. puskesmas koordinasi ke bagian surveillance kami. Iya. Nah, di situ kami melakukan pemantauan. Jika dilakukan rapid test juga untuk pelaku perjalanan tersebut, dan jika
didapatkan hasil reaktif, dianjurkan untuk isolasi mandiri, diberi vitamin dan dipantau. Iya. Selanjutnya jika ditemukan ada kasus dari rumah sakit, koordinasi dengan kita langsung melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk turun ke lapangan tracking kontak erat. Di mana dimulai dari orang yang tinggal serumah dengan pasien COVID-19. Nah, itu jadi untuk mencegah penularan lebih lanjut, jadi kita lakukan tracking di keluarganya, dan jika dia misalnya bekerja di sebuah instansi atau di mana kantor mana, itu kita juga lakukan tracking yang memang benar-benar kontak erat dan dalam waktu lebih dari 30 menit sama pasien itu ya. Ya. Terus selanjutnya yaitu sampai tanggal 23 Maret kami melayani pelaku perjalanan, di mana setiap pelaku perjalanan yang ingin melakukan perjalanan kan harus mempunyai surat bebas COVID, dan itu tanpa kami pungut biaya, gratis. Ya. Terutama untuk yang bertugas seperti instansi-instansi ya. Tapi kalau untuk pribadi, misalnya jalan-jalan atau untuk hal pribadi lah, itu kami tunjuk 2 rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Penawar Medika dan Rumah Sakit Mutiara Bunda. Akan tetapi setelah dilakukan rapid, mereka tetap validasi ke Dinas Kesehatan. Ya, artinya koordinasi terus ya Bu Valinda ya. Tetap berjalan. Iya. Oke, saya ke Pak Pak Solihin dulu lah, ke Pak Solihin Kabid SDK ini. Apa peranan kita dari SDK nih Pak Solihin? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait tugas pokok dan fungsi dari SDK atau bidang sumber daya kesehatan itu adalah boleh kuat dikit Pak Solihin. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Ya, banyak sarana prasarana yang telah kita sediakan. Ya, kita selalu berkoordinasi dengan P2, Kesmas, bidang Yankes sama Ibu Sekretaris dalam rangka pengadaan alat-alat seperti pengadaan masker, pengadaan rapid test. Rapid test itu semua yang mengadakan di bidang mereka sesuai dengan tupoksi daripada bidang SDK. Oh itu ya. Terkait artinya penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan COVID-19. Termasuk kalau ada bantuan dari luar juga itu Pak ya? Misalnya bantuan dari luar, barang dan bahan gitu. Ya, bantuan dari luar itu terkadang langsung kepada program yang menangani, kadang juga melalui gudang farmasi. Gudang farmasi. Sejauh ini gimana persiapan barang kita gitu untuk penanganan COVID ini? Apa ready selalu? Apa memang masih diperlukan anggaran lagi, bantuan lagi dari luar, bagaimana? Ya. Ini terkait barang-barang yang tersedia, ini masih kami tersedia di beberapa puskesmas, ya, sudah kami drop di puskesmas masing-masing. Kemudian masih juga ada tersedia di gudang kita untuk keperluan sewaktu-waktu ada suatu puskesmas yang kekurangan alat APD, masker, hand sanitizer, dan lain-lain itu untuk kegiatan COVID-19 ini. Ya mungkin ke depan ya kalau memang COVID ini masih terus berlanjut, kita akan berkoordinasi lagi dengan bidang-bidang lain, apa yang perlu kita adakan lagi. Oke, selanjutnya kita ke Pak Nyoman dulu nih, Kabid Yankes ini. Gimana ini Pak Nyoman? Iya. Baik, untuk bidang Yankes ini merupakan pekerjaan yang luas ya, dari masa AKB ini, adaptasi kebiasaan baru. Di mana pelayanan kesehatan itu sangat berubah dengan beradaptasi terhadap COVID ini. Nah, jadi petugas kesehatan kita dari melayani pasien itu dia melakukan triase, pemilahan dulu di depan itu. Jadi mereka harus menggunakan masker, dipastikan pasien-pasien tersebut. Nah, ketika dia masuk sudah dipilah. Ini pasien yang setelah diperiksa apa suhunya tinggi, masuk ke dalam indikasi
COVID atau tidak. Nah, ketika COVID ada ruangan khusus yang mereka arahkan. Nah, untuk pasien lain dia masuk ke ruangan yang tidak COVID-nya. Nah, kemudian untuk petugas kita sebagai tenaga kesehatan juga harus menggunakan APD yang ketat. Nah, terkait dengan levelnya, kalau untuk dia triase dia bisa menggunakan level 1. Tapi ketika dia ada reaktif atau suhunya tinggi, maka dia harus menggunakan APD lengkap. Nah, kemudian dengan kegiatan yang semakin banyak dari OPD, dari hajatan, nah ini petugas kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagi peserta atau tamu yang datang itu harus menggunakan protokol kesehatan apa yang disampaikan Bapak Kadis tadi, bahwa 3M itu wajib untuk memutus rantai penularan. Pertama, memakai masker, kemudian menjaga jarak, itu juga yang plusnya. Kemudian yang paling penting adalah mencuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Kemudian yang paling penting adalah menghindari kerumunan juga. Kemudian kalau seperti kita misalnya sebagai tenaga kesehatan yang harus mobilannya tinggi, kita harus membawa hand sanitizer. Siapa tahu kita memang udah bersih, selalu cuci tangan, dingin juga tangan, maka dia harus menggunakan hand sanitizer. Kita harus siap hand sanitizer. Kemudian pada kegiatan-kegiatan lain, tenaga kita juga dijadwalkan. Jika ada pertemuan di suatu tempat, kita diminta bantuan untuk bantuan penjaga suhu, maka tenaga kesehatan kita dari puskes-puskes siap untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan tersebut dengan menjaga suhu. Kemudian selanjutnya untuk rujukan, ketika ada pasien yang dinyatakan reaktif oleh P2, makanya kita harus tujuan rujukannya ke Rumah Sakit Menggala. Ada beberapa hal juga yang disampaikan bahwa ketika Rumah Sakit Menggala penuh, misalnya kita sudah menyiapkan alternatifnya, kita bisa menyiapkan di rumah sakit swasta. Kita sudah mengajukan surat kepada 2 rumah sakit swasta, yaitu Penawar Jaya, Penawar Medika, dan Mutiara Bunda, minta bantuannya untuk menyiapkan ruang isolasi COVID-19. Nah, untuk terkait dengan kesehatan lingkungannya, untuk masyarakat bersamaan dengan promosi kesehatan, bahwa kegiatan-kegiatan untuk mencegah dengan menjaga lingkungan tetap sehat itu sangat penting dilakukan, itu melalui promosi kesehatannya. Mungkin untuk sementara itu. Oke, ini sekali lagi dari pelayanan masyarakat ini ada beberapa hal yang kita temukan. Nah, tenaga kesehatan ini di daerah di puskesmas gitu, Pak Nyaman, ada kegamangan memeriksa pasien, ada keraguan itu. Gimana mengatasi seperti itu, Pak? Sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa tenaga kesehatan merupakan garda terdepan. Untungnya Kepala Dinas Kesehatan kita selalu memotivasi. Bahkan kadang di briefing bahwa bagaimana kita, kalau tentaranya aja kita tenaga kesehatan mundur gampang, bagaimana dengan masyarakat. Nah, dengan adanya itu, ya dengan bantuan juga APD yang lengkap dari SDK, maka tenaga kita selalu siap, Bang. Gitu. Untuk saat ini keluhan yang gampang itu pernah ada, tapi sekarang selalu giat kok. Selalu giat ya. Artinya jangan terlalu takut, yang penting prokes tetap berjalan. Tetap jalan, Bang. Saya ke Bu Lesmini dulu. Nah, ini Bu Lesmini ini tentu saja mengkoordinir kawan-kawan ini. Nah, apa nih peran kita dari sekretariat ini, Pak? Bu Lesmini. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, teman sekalian. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa situasi pandemi itu pelayanan kesehatan kita tetap berjalan. Itu adalah tantangan kami. Nah, kemudian dari sekretariat ini adalah tugas utamanya adalah bagaimana mengkoordinir dan memfasilitasi teman-teman semua dari bidang-bidang sampai ke puskesmas itu, bagaimana mereka bisa tetap melaksanakan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian menyiapkan regulasi-regulasi yang diperlukan dalam rangka membuat pelayanan baru dengan adaptasi kebiasaan baru, sehingga masing-masing itu bisa tetap menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik. Kemudian sarana prasarana juga bisa diadakan dengan cukup. Tentunya saja dengan refocusing anggaran itu pertama kali yang sangat berat kami lakukan pada saat awal-awal pandemi itu adalah refocusing anggaran, di mana kita pada saat itu bulan Februari itu kita udah siap melaksanakan anggaran di tahun 2020, tiba-tiba kita harus menyediakan sarana prasarana yang begitu besar untuk pencegahan dan penanganan
COVID. Yeah. Nah itu alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, kemudian dukungan dari pemerintah Kabupaten Pulang Bawang, kita bisa merefocusing anggaran kita sehingga kebutuhan sarana prasarana ataupun kegiatan-kegiatan transportasi dan akomodasi yang diperlukan oleh tenaga kesehatan yang tetap harus masuk, tetap harus melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, itu kita bisa siapkan pada saat itu. Nah, kemudian yang terpenting lagi juga kita di sekretariat ini bertanggung jawab terhadap media center. Nah, media center ini penting sekali dalam situasi pandemi, di mana masyarakat itu bisa bertanya melalui call center yang kita siapkan, kemudian bisa mengakses data-data terkait COVID itu di dalam website kita. Itu bagaimana tugas sekretaris di situ. Mungkin itu yang mengkoordinir semua ya Bu Lesmini ya. Alhamdulillah seperti itu. Oke, sementara kita itu dulu. Saya langsung ke Pak LSM Sikam kita, Bang Junaidi. Gimana nih setelah mendengar penjelasan dari kawan-kawan dinas kesehatan nih, Junaidi? Terima kasih Bung Yendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bung Yendi. Kalau tidak salah saya acara yang kedua kali bersama Dinas Kesehatan. Beberapa bulan yang lalu saya sempat dengan Bung Arisandi diundang di kediaman daripada Digas. Tapi hari ini saya harus menjadi pembicara di Dinas Kesehatan. Ini merupakan satu kesempatan dan insya Allah saya bisa mewakili yang banyak. Mudah-mudahan dalam konteks ini untuk menyempurnakan lebih baik lagi, kan tidak ada salahnya kontrol sosial itu dilakukan. Bukan berarti kami melakukan ini dengan kebencian atau ketidaksukaan. Tetapi harapan kami selaku masyarakat agar kedepannya lebih baik dan lebih sempurna. Karena secara kesempurnaan hanya milik Tuhan yang memiliki satu kesempurnaan. Kita manusia tentunya sebagai pelaksana. Akan tetapi kan harapan dari yang banyak itu kan bertumpu. Kenapa? Dinas Kesehatan merupakan garda terdepan di dalam terkait dengan kesehatan. Karena di situ ada pelayanan dasar. Nah, negara Indonesia sudah meratifikasi dengan adanya penandatanganan Kovenant HAM itu tadi. Ya, penandatangan ECOSOC itu tadi. Salah satu untuk kenapa ya kita berbicara, saya agak panjang nih Bang Yedi, agar supaya clear, jangan kita sampai ada apa. Kesehatan itu adalah mutlak tanggung jawab negara. Lalu bagaimana negara mempertanggungjawabkan tentang kesehatan itu? Ya, negara menyediakan fasilitasnya berupa dari anggaran dan segala macamnya. Lalu dari mana bisa mendapatkan itu? Kalau Dinas Kesehatan hanya menganggarkan APBD, Dinas Kesehatan tidak ada pendapatan. Dia tidak memiliki distribusi, tidak ada sama sekali. Artinya, mutlak pendapatan daripada Dinas Kesehatan itu adalah dana-dana pusat yang dikucurkan ke Dinas Kesehatan. Di sini Dinas Kesehatan mengolahnya, meramunya. Bagaimana pendapatan ini bisa maksimal, pendapatan ini bisa dipergunakan secara maksimal guna memberikan kesehatan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kurang lebih 18 puskesmas. Itu selaku garda terdepan ya. Pertama, kita tentunya kami mengapresiasi langkah-langkah cepat yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan daripada proses penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang guna menjaga agar kita tetap di jalur hijau. Meskipun di ujung-ujung kita agak keteteran ya, kita sudah berubah ini. Kalau kita ini benar, itu sudah berubah, pergeseran sudah terjadi. Hal ini terjadi karena apa? Kurangnya ada kedisiplinan dari kita semua. Termasuk saya tidak disiplin dengan aturan pemerintah, saya tidak memakai masker. Tetapi saya punya cara, kenapa saya tidak memakai masker. Salah bentuk itu kedisiplinan itu adalah merupakan mutlak. Hasil kemarin kami mengikuti seminar 3 bulan yang lalu. Saat ini masih fase pertama Bung Yedi. Yang terpapar 112 negara dengan suspek 14 hari. Tapi nanti akan ada fase kedua, di mana kurang lebih 1/4 tidak sampai dari negara tersebut saja yang akan terkena imbasnya. Contohnya saat ini itu Inggris sudah terjadi dengan kecepatan 4 kali lipat dari penyebaran yang saat ini, penularan yang saat ini. Di sini kita harus
benar-benar ekstra keras. Iya. Karena saya memprediksikan untuk Kabupaten Tulang Bawang, kalau kita tidak bekerja keras, prediksi saya paling lambat Februari 2021 akan ada ledakan di Kabupaten Tulang Bawang. Kenapa? Karena kita melihat situasi. Iya. Kurangnya kita disiplinnya. Ya kan? Ini sudah bekerja, tetapi edukasi, pencerahan itu kurang menyentuh kepada masyarakat. Kita saat ini bekerja keras terhadap menyampaikan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Persoalan ini kan cuma sekedar mencegah, mengurangi. Ya. Tapi masyarakat juga harus diedukasi. Dengan apa? Apa sih tanda-tandanya orang kena COVID itu? Apa sih gejala-gejalanya? Ini harus diedukasi kepada masyarakat, agar masyarakat seketika dia sudah tahu tanda-tanda itu, dia bisa membatasi dirinya. Kita selama ini kan selalu yang kita tebarkan 3M. Tetapi kita tidak mengedukasi masyarakat bagaimana, apa saja sih yang terjadi kalau orang ini terpapar. Ya. Bagaimana tanda-tandanya itu? Nah, ini tugas daripada kesehatan. Kalau kami masyarakat yang mengedukasi begitu, siapa lo? Kan gitu. Tetapi tugas-tugas peran penting kesehatan itu untuk menyampaikan informasi semacam ini. Kalau tidak itu, ya masyarakat tidak akan pernah tahu. Tahu-tahu indera penciumannya sudah hilang. Kok begini sih? Katanya kan. Indera pengecapnya sudah tidak merasa. Kok begini sih? Ya kan? Karena hati-hati. Berdasarkan BMKG, siklus hujan kita dari Januari sampai dengan April, tingkat tertingginya. Di sini akan ada orang yang kena asma, itu akan merasa menjadi dampak. Lalu seketika dia sudah kena asma, maka ini gampang terpapar, karena imunitas tubuhnya pasti akan turun. Karena virus ini melekatnya pada inang, kalau nggak salah ya, berarti ya. Betul. Dia inang. Betul. Artinya, kenapa dia bisa menyalurkan? Bahkan saya pribadi, jangan-jangan ini yang melekat pada inang itu ada 2 virus loh, Bang Yedi. Iya. Ya, virus HIV dan virus apa itu, MERS itu. Iya. Iya, MERS itu 2 itu virus yang melekat pada inang manusia ya. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Ya. Kalau orang itu sudah tiada, maka otomatis dia berhenti karena dia tidak bisa mengeluarkan saluran pernapasan sudah tidak beraktif. Mati dengan sendiri. Tetapi kan ini kan butuh edukasi. Iya. Harapan saya kepada pemerintah yang pada Dinas Kesehatan, kita bukan hanya bertumpu kepada 3M itu saja. Bagaimana ujung tombak garda kesehatan itu mensosialisasikan ini loh tanda-tandanya agar masyarakat lebih waspada. Oke. Untuk sementara itu Jadi ya, kita akan lanjutkan lagi. Oke, sementara kita akan lanjutkan lagi di Digas bersama Tudiendi.